media penyimpanan, ya. Media penyimpanan. Ya. Oke. Prosedur assign, input nama arsip, nama fisik. Jadi kita tahu ada dua buah parameter di situ. Ini nama arsip, ini adalah variabel file yang kita gunakan nanti. Ini adalah nama fisik, ya. Nama, sekali lagi nama dalam media penyimpanan, ya. Di situ arsip sekuensial dengan nama arsip ini akan merefer ke nama fisik, ya, file fisik dengan nama fisik. Jadi kalau kita lihat misalnya adalah YS sembarang, kemudian FS-nya arsip dengan nama arsip pada program siap untuk dipakai, ya, siap diakses. Oke, contohnya begini. Contoh F1 adalah variabel untuk file, jadi F1 adalah variabelnya. Maka kita lakukan di situ assign F1 C.2 slice coba1.txt. Kita tahu bahwa ini adalah nama fisik, ya. Nama fisik. Jadi coba1 tadi dalam program akan kita wakili dengan F1 begitu. Kita tahu bahwa nama fisik itu seringkali kan panjang sekali. Sehingga begitu kita assign, maka F1 ini sudah mewakili dari coba1.txt begitu. Primitif akses yang kedua adalah reset. Reset artinya membuka file untuk dibaca. Jadi biasanya pasti dia lakukan assign dulu, assign, kemudian baru reset, gitu ya. Di situ prosedur reset, input nama arsip, perhatikan di sini input nama arsip, YS sembarang, FS arsip dengan nama arsip pada program siap dibaca. Jadi di situ hanya ada satu, dan ini nama arsip bukan nama fisik. Jadi kalau kita tadi sudah assign F1, maka di sini adalah input F1. Ya. Jadi nanti jadi nanti dalam penggunaannya kita hanya tinggal tulis di situ, ya, reset F1. Tidak perlu input lagi karena input kan ada di dalam parameter formal, ya. Oke, jadi bentuk seperti ini. Jika F1 adalah variabel untuk file, maka kita biasanya lakukan dulu assign F1 ke C coba 1 tadi seperti tadi. Kemudian reset F1. Ya, dan seterusnya. Ini artinya F1 siap untuk dibaca. Ya. Jadi Anda hafalkan juga ini reset ini salah satu primitif akses yang penting. Berikutnya adalah append. Ini membuka file untuk ditulis atau ditambah. Append ini terpaksa harus kita hafalkan primitif ini. Ini membuka file untuk ditulis atau ditambah. Jadi dalam kenyataannya append ini nanti akan digunakan untuk menulis. Jadi menulis sebuah file yang kosong begitu. Jadi dalam file sequential kalau kita gunakan Pascal tidak bisa kita menambah sebuah data, tapi hanya bisa menulis saja di dalam data yang kosong. Prosedur append, input nama arsip, satu juga di sini sekalian. Hafalkan juga bahwa append hanya satu buah parameter, jadi bentuknya pasti adalah hanya append, nanti pemanggilannya adalah append gitu, F1. Oke. Contoh, F1 adalah variabel untuk file. Maka di situ assign F1 C coba1.txt, kemudian append F1. Jadi di sini append sekali lagi ini hanya menyiapkan, ya. Setelah ini dia akan siap untuk ditulis gitu. Ditulis. Oke.
Jadi dalam teorinya append ini sebenarnya adalah digunakan untuk menambah ya, sesuai dengan asalnya sebenarnya menambah dari file sequential. Dalam Pascal nanti Anda lihat bahwa append ini untuk file sequential tidak digunakan, tapi di dalam file text ini digunakan untuk menambah data. Jadi untuk file text append ini digunakan untuk menambah data. Rewrite adalah membuat file baru. Jadi rewrite ini membuat file baru. Artinya file yang sudah ada pun kalau dibikin rewrite, maka dia nilainya akan dikosongkan, akan ditimpa begitu. Ya, rewrite membuat file baru. Jadi prosedurnya rewrite input nama arsip juga hanya satu sekali lagi. IS sembarang, kemudian fs final state dibuat arsip baru, file baru dengan nama arsip. Jadi namanya akan F sama dengan F1 tadi, ya, dan siap ditulis. Perhatikan namanya siap ditulis karena kosong dia nggak akan bisa dibaca. Jadi siap ditulis. Assign F1 C.2 coba1.txt kemudian relate F1 maka dia kalau ada file yang lama dia dikosongkan. File lama hilang atau dikosongkan. Gitu. Oke. Yang kelima adalah close. Ini menutup dan menyimpan perubahan file. Jadi dengan close ini kita menutup dan menyimpan perubahan file. Perhatikan di situ. Jadi kita harus lakukan ini untuk tiap kali kita selesai mengakses sebuah file. Prosedur close, input nama arsip, kemudian IS sembarang dan fs menyimpan file secara permanen ke media penyimpan. Contoh F1 adalah variabel untuk file, maka di situ assign dan seterusnya. Ya, kemudian kita close. Tentu saja umumnya tidak seperti ini ya. Artinya kita hanya melihat bahwa assign ini merujuk kepada satu nama fisik, kemudian kita close. Maka close ini juga akan menutup si coba satu txt tadi. Biasanya adalah assign, kemudian di sini ada reset, ada pengolahan arsip, ya, dan seterusnya. Kemudian baru terakhir sekali baru kita close, ya, close F1. Close F1. Begitu. Primitif berikutnya adalah write. Ini menulis data, perhatikan. Write menulis data ke file. Ini bentuknya mirip dengan input dalam Pascal. Mirip dengan penulisan dalam Pascal. Jadi kalau kita lihat di situ, prosedur write input nama arsip, kemudian ada rekaman. Perhatikan di situ ada nama arsip dan ada rekaman. Jadi di sini kita tahu ini adalah F1 tadi filenya. Ini adalah datanya. Jadi ada dua di situ, ya. Perhatikan di situ ada dua parameter. Ya, ada dua parameter. Oke. Contohnya seperti ini. Jadi kita assign dulu F1, ya. Assign selalu. Kemudian di rewrite F1. Oke. Rewrite. Kemudian kita lakukan write F1. Jadi kita tahu ini kita membuat file baru. Membuat file baru dengan nama coba satu tadi ya. Kemudian kita isi sebuah data. Ya. Jadi di sini datanya disimpan dalam variabel dengan nama mahasiswa 1. Ini pasti bertipe rekaman. Kita tahu rekaman adalah sebuah tipe bentukan ya, berisi beberapa komponen. Kemudian sebelum kita masuk ini kita harus bikin dulu nantinya ya. Sebelum kita pakai di situ pasti ada var mhs1.2 rekaman gitu ya. Oke, dan di atas rekaman ini pasti ada tipe rekaman gitu ya. Rekaman titik 2 yang tadi itu.